Baik, perkenalkan nama saya Penina Karelau, NIM P18130334. Di sini saya membuat tugas final saya tentang kesimpulan keperawatan bencana. Kesimpulan dari materi-materi yang pernah saya pelajari. Di sini materi yang pertama itu tentang konsep bencana. Konsep bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Ada juga jenis-jenis bencana. Yang pertama itu bencana geologis. Bencana geologis itu adalah bencana yang ada di permukaan bumi, sedangkan bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang berhubungan dengan iklim. Terus ada juga bencana biologis. Bencana biologis itu adalah bencana yang bencana terhadap organisme hidup yang disebabkan oleh substansi. Sedangkan teknologi itu seperti pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dan kesalahan desain. Sedangkan untuk lingkungan itu seperti kebakaran hutan, pengundulan hutan, pencemaran, abrasi. Terus ada juga sosial. Sosial itu seperti konflik dan terorisme. Itu jenis-jenis bencana. Ada juga bahaya dan kerentanannya. Seperti kita tahu bahwa bahaya itu merupakan fenomena yang sulit dirubah atau diperbaiki. Sedangkan untuk kerentanan itu merupakan situasi atau sikap perilaku individu masyarakat yang relatif dapat dilakukan perubahan. Itu materi yang pertama tentang konsep bencana. Dan materi yang kedua itu tentang bencana dan pembangunan. Di sini saya simpulkan bahwa kerentanan ketahanan terhadap bencana adalah ekspresi dari program-program pembangunan. Oleh karenanya, program pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan dan kerentanan. Ada juga pengurangan risiko dan upaya pemulihan dari dampak bencana. Terus harus diletakkan dalam konteks pembangunan yang mengakibatkan kerentanan. Itu kesimpulan dari bencana dan pembangunan. Terus yang ketiga itu tentang manajemen dan penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Ada juga penanggulangan bencana yang dilakukan beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pencegahan, tahap tanggap darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi. Terus ada juga penanggulangan bencana banjir, penanggulangan bencana kekeringan, dan penanggulangan bencana longsor dan tsunami. Tujuan dari manajemen bencana adalah mencegah, mengatasi dampak bencana yang termasuk manusia, bangunan, hingga harta benda. Kemudian mengurangi kesengsaraan kehidupan korban. Hingga pelaksanaan kegiatan rehabilitas dan konstruksi dalam konteks pembangunan. Dan materi yang keempat itu tentang penilaian risiko dan penentuan kejadian. Kenapa perlu penilaian risiko? Karena di Indonesia itu rawan terhadap bencana dan sebagian besar itu di kota atau kabupaten yang memiliki lebih dari satu ancaman bencana. Untuk mengatasi atau mencegahnya dan mengurangi dampak perlu kaji terhadap kemungkinan bencana yang mungkin terjadi, menyusun prioritas risiko bencana yang mungkin terjadi. Ada juga langkah-langkah.
Langkah yang pertama itu pengumpulan dan pengolahan data, dan langkah yang kedua itu menetapkan jenis bahaya, dan langkah yang ketiga itu menetapkan variabel penilaian, dan langkah keempat itu menetapkan cara penilaian, dan yang kelima membuat matriks penilaian, yang keenam penilaian, dan yang ketujuh penetapan hasil luarnya. Itu kesimpulan dari materi yang keempat tentang penilaian risiko dan penentuan kejadian. Dan materi yang kelima itu tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana. Ada juga pengelompokan bencana. Yang pertama itu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang mengakibatkan oleh peristiwa, dan bencana non-alam itu bencana yang dilakukan oleh fenomena, dan bencana sosial itu merupakan bencana yang diakibatkan oleh manusia. Ada juga menganalisis karakteristik bencana alam. Yang pertama itu karakteristik letusan gunung berapi, karakteristik tanah longsor, karakteristik gempa bumi, dan karakteristik banjir, tsunami, dan badai tropis. Itu adalah kesimpulan dari mitigasi bencana. Dan materi yang berikut itu tentang adaptasi bencana alam. Adaptasi adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulasi bencana alam nyata yang diharapkan tidak ada dampak-dampaknya yang menyebabkan kerugian. Menganalisis adaptasi penanggulangan bencana alam di permukaan untuk mengurangi dampak negatif dan bencana seperti adaptasi dalam bidang manusia, dalam bidang kehidupan manusia, adaptasi dalam bidang ekonomi, dan adaptasi dalam bidang kesehatan. Adaptasi dalam bidang ketersediaan air, adaptasi terhadap wilayah perkotaan yang sering dilanda banjir. Langkah mitigasi sesudah bencana yang pertama itu menginventarisasi data-data kerugian akibat bencana dan kekuatan bencana yang terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan tingkat kerugian dan tingkat membuat rekomendasi dan sarana untuk penanggulangan bencana. Dan penanggunaan lahan, dan kelima itu memperbaiki dan menggantikan fasilitas yang rusak akibat bencana. Itu materi yang ke-6 tentang adaptasi bencana alam. Ada juga tentang karakteristik tipe bencana. Di sini saya mengambil karakteristik tipe bencana itu tentang kekeringan. Di sini kekeringan itu merupakan suatu peristiwa atau suatu rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam, tetapi aktivitas alam ini sangat mengganggu dan merugikan banyak aspek seperti aspek fisik dan non-fisik. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana kekeringan sebelum terjadi dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi di masyarakat akan bahaya kekeringan yang terjadi apabila masyarakat menggunakan air yang berlebihan di luar batas kebutuhan. Itu adalah kesimpulan dari karakteristik tipe bencana. Terus yang ke-8, materi yang ke-8 itu tentang mitigasi bencana berbasis komunitas. Di sini saya simpulkan bahwa mitigasi bencana berbasis komunitas itu yang pertama itu komitmen pemerintah dan juga rencana penanggulangan bencana, proses pembentukan destana dan tujuan pembentukan dan komponen dan prinsip. Terus ada juga peran masyarakat dan kegiatan dan tahap, dan juga penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi situasi darurat.
Baik, itulah hasil kesimpulan materi-materi yang saya pelajari. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.